kita oplos ya. Tujuannya untuk apa ini? Untuk melakukan apa? Membersihkan. Betul. Ya. Oke, baik, kita mulai. Tadi tambahannya udah ditulis ya. Nah, jadi kita mulai dengan persiapan pasien dulu ya. Karena ini kantongnya pasien perempuan, jadi nanti kita berkomunikasinya dengan pasien perempuan ya. Yang pertama seperti halnya di situ kita mulai dari persiapan pasien ya, perkenalan diri, kemudian memberikan informasi tentang tujuan pemasangan ya, tujuan atau indikasi pemasangannya. Kemudian setelah itu ya seperti biasa ya. Kalian sebelumnya sudah pernah masuk lab belum? Sudah, berarti sudah tahu ya perkenalan dengan pasien. Selamat siang Bapak, Ibu, perkenalkan saya perawat Lina. Pagi hari ini atau sore hari ini saya akan melakukan pemasangan kateter sesuai dengan arahan dari atau instruksi dari dokter yang merawat Bapak, bahwa Bapak mengalami kesulitan buang air kecil. Dan kita juga untuk pemeriksaan lanjutan apakah nanti diperlukan untuk pemeriksaan atau kultur dari urinnya ya. Jadi kita perlu tampung nih. Yang kedua juga bapaknya supaya lebih mudah atau tidak kelelahan, tidak turun-turun tempat tidur, jadinya kita pasang selang kateter. Nah, jadi indikasinya banyak sebenarnya seperti di materi tambahan saya kemarin ya. Jadi bisa juga untuk persiapan operasi ya. Pasiennya dipasang kateter untuk menghitung balance ya, intake dan outputnya supaya lebih mudah, ataupun untuk pemeriksaan lanjutan gitu ya. Nah, kalau sudah, kemudian kita persiapkan alat dulu sebelum kita ke pasien. Jadi ada dua alat yang memang harus kita siapkan, alat yang memang dalam set steril dan alat yang on steril ya. Jadi alat yang on steril itu contohnya perlak, selimut ya. Sedangkan yang steril itu semuanya harus masuk ke dalam bak instrumen. Contohnya adalah duct, kemudian handscoon ya. Ini handscoonnya harusnya dua. Jadi handscoonnya yang bersih, meskipun dia bersih tapi tetap harus dimasukkan ke dalam instrumen, atau handscoon yang memang sudah dalam handscoon steril seperti ini. Jadi ini namanya surgical glove atau handscoon operasi ngomongnya gitu ya. Jadi ini kita pakai untuk tindakan-tindakan tertentu ya. Contoh untuk tindakan operasi, pasang kateter yang memang butuh teknik steril ya. Kemudian setelah itu kita persiapkan pasiennya. Nanti kita butuh pasiennya itu kooperatif pada saat pemasangan, jadi tidak boleh ditahan. Dan ingat, kalau pasien merasakan nyeri saat dimasukkan selang, kita harus stop, jangan dipaksa. Nanti akan terjadi ruptur ataupun iritasi dan akhirnya terjadi perdarahan atau clotting atau bleeding pada urinnya. Padahal bukan karena urinnya yang bercampur dengan darah, tapi karena gesekan di dinding meatusnya ya. Nah, itu jangan. Jadi kalau udah kayak gitu, ini kejadian kemarin kayak ayah saya juga seperti itu. Begitu kateter dilepas, ujungnya keluar ada darahnya gitu ya. Begitu selesai kira-kira 1 atau 2 jam di atas kontak, urinnya bersih, bening, tidak ada darah. Artinya berarti di situ ada
ada iritasi, ada luka atau lecet, ya mungkin pada saat masang pertama dipaksa, gitu ya. Namanya kita apa? Harus melihat respon pasien. Oke, dah. Sebelumnya setelah ini kita siapkan, kita cuci tangan, ya. Cuci tangan, di situ saya buat cuci tangannya dengan teknik menggunakan sabun. ya, nah, sabunnya efektif ya, tetap di air mengalir ya. Nah, semua sekarang sama-sama kita cuci tangan dengan 6 langkah ya. Ya, yuk sekarang dimulai. Takutnya lupa ya kelamaan di rumah. Yuk, 1, 2, 3. Yuk, terus 2. Gimana harusnya? Bukan begini-begini tapi dibuang kotorannya. Jangan begini-begini. Ya, gini. Dibuang, ya. Nah, gini. Terus habis itu kunci atau kunci, habis kunci. Terus udah. Terus putar. Terus bilas. Ya, itu jangan lupa. Nanti nggak boleh lupa ya, 6 langkah itu harus selalu dia dari luar kepala. Luar kepala jangan sampai lari ya. Ya, oke. Udah cuci tangan, baru kita pakai handscoon untuk menyiapkan semua alat-alat ini ya. Kita boleh pakai handscoon dulu karena kita mau buka alat-alat yang ini, kita nggak boleh juga telanjang tangannya ya, kecuali nanti sudah kita mau masuk. Terutama kan kita melakukan full hygiene ya, jadi pagi kita harus pakai sarung tangan ya. Ini setnya kita buka ya, kemudian ini kita siapkan. Mana duluan dulu, pakai handscoon dulu, pasang selang dulu ya. Ini tangan saya, ini tangan saya ya. Ini udah bisa kita buka ya. Ini adalah silokain jelly ya, ini steril. Nah, kenapa dia ada ininya, ada ujungnya? Ini bisa kita pakai nanti kalau kita memasukkan ke dalam orificium hiatus uretranya cowok, karena dia harus dimasukkan ke dalam ujungnya. Beda kalau sama perempuan, kita bisa oles ya, tidak di ujung hiatusnya. Tapi kalau laki-laki harus dimasukkan ke dalam itu juga, terus dioleskan di ujung selangnya, selang kateternya ya, karena dia kan kalau itu kan masuk ke dalam ya. Beda kalau yang perempuan, kita olesnya di selangnya ya, di kateternya. Bedanya sama yang laki-laki, kalau laki-laki dimasukkan ke dalam hiatusnya ya. Oke. Ya, sudah kita cuci tangan tadi, kita pakai handphone. Kita mau menyiapkan ya. Oh iya, lupa sebelum pakai handphone tuh kan, lupa ya. Ini kita pastikan nih, udah kita buka nih. Nih ya, kita buka begini ya.
masukin handphone itu jarinya masuk dulu semua baru didorong ya, jadinya nggak Oke, terus ini ya, ibu maaf ya bu ya, posisinya gimana kalau perempuan? Jadi dasar akumen itu jadi posisinya itu terlentang begini, terus kakinya ditekuk ngakang. Nah bahasanya tuh ngakang ya, ngakang begini ya. Baru kita lakukan pasang terlak dulu ya. Oke. Ini karena nggak ada pasien, dulunya kita di kantong pasien ya, di situ aja ya. Harus ada yang pegang, jadi kok jadi di meja gitu ya. Di situ aja deh, di kasur, di kasur. Lihat aja, tolong dibawa ke sini.